Amin, silakan Pak Pendeta Bara. Baik, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, itulah kami Bapa. Kami ini adalah anak-anakmu yang merindukanmu Bapa, dan oleh karena itu kami bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami boleh lagi mendengar suaramu Bapa. Kami boleh lagi bersama-sama membaca firman-Mu untuk mendapat petunjuk untuk kehidupan kami. Bahkan bolehlah kami disemangati oleh firman-Mu ya Bapa. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami di saat ini bahkan di hari-hari mendatang, semata-mata untuk memuliakan Engkau saja. Mampukan kami untuk memahami apa yang kami baca. Mampukan kami juga untuk memperlihatkan apa yang kami baca itu sebagai sesuatu bahagia daripada kehidupan kami, sehingga orang-orang bertanya mengapa kami begitu mengasihi Engkau, kami bisa mengatakan karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu dengan menyalibkan anakmu yang tunggal itu di kayu salib, agar supaya dengan darahnya kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak atas kesempatan ini. Perkenankanlah kami untuk lebih mengenal Engkau, agar kemuliaan yang kami berikan kepada Engkau sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum bagimu. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. 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 Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab 1 Samuel ayat pasal 5 sampai dengan 8 hari ini. Sebelumnya kita akan mereview apa yang kita bahas kemarin. Jadi melalui Hana yang sebelumnya dinyatakan mandul, tepat pada waktunya Tuhan menghadirkan Samuel sebagai anak yang diminta Hana kepada Tuhan. Hana bernazar bahwa anak yang dimintanya itu akan diserahkan seumur hidupnya melayani Tuhan. Ini adalah tindakan iman yang luar biasa. Walaupun belum tentu Hana akan memiliki anak lagi. Hana adalah istri Elkana yang dicintainya, tetapi saat itu belum bisa melahirkan anak. Sedangkan Penina adalah istri yang melahirkan beberapa anak, tapi tidak dicintai Elkana. Eli adalah imam besar di Israel pada saat Samuel lahir. Eli juga berperan sebagai hakim di Israel. Eli mempunyai dua anak yang menjadi imam bernama Hofni dan Pinehas, yang berlaku sangat korup dan berakhlak susila yang sangat rendah. Eli sebagai imam besar dan hakim memperlakukan kedua anaknya dengan tidak tegas, walau mereka tidak menjalankan hukum Taurat dengan baik. Oleh sebab itu seorang nabi bernubuat bahwa keturunan Eli akan mengalami kekerasan terhadap diri mereka, dan buktinya ialah bahwa kedua anak Eli akan tewas dibunuh. Tuhan menyampaikan hal yang sama seperti nubuatan kepada nabi itu disampaikan Tuhan kepada Samuel. Setelah 3 kali dipanggil oleh Tuhan, Samuel baru mengetahui bahwa Tuhan memanggilnya. Nubuat itu menjadi kenyataan saat kedua anak Eli yang adalah imam membawa Taurat tabut perjanjian ke medan pertempuran melawan orang Filistin, dan bersamaan dengan dirampasnya tabut oleh orang Filistin, Hofni dan Pinehas tewas. Mendengar bahwa tabut perjanjian dirampas Filistin, maka oleh karena sangat terkejutnya Eli hingga ia terjungkal ke belakang dan kursinya dan lehernya patah. Menantunya, istri Pinehas yang sedang hamil tua lalu melahirkan terburu-buru. Anak itu dinamakannya Ikabod, yang berarti telah lenyap kemuliaan dari Israel. Baiklah, kita akan memasuki 1 Samuel 5. Kita minta dengan hormat Pak Bangun ayat 1 sampai dengan 6, dan Ibu Saur ayat 7 sampai dengan 12. Silakan Pak Bangun. Ibu sahurnya nggak bisa ikut, Oh, Pak. Ibu Saurnya nggak hadir ya hari ini ya. Ada. Baiklah, kalau gitu bisa bisa minta barangkali Ibu Nanda menggantikannya. Jadi Ibu Pak Bangun 1 sampai 6, dan Ibu Nanda 7 sampai dengan 12. Baik, baik. Silakan Pak. 1 Samuel 5 ayat 1. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya
ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpental dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Baik, terima kasih Pak Bangun. Silakan Ibu Nanda. Ayat 7 sampai 12. Pak Bara, Ya, minta Bu. maaf saya tidak bisa Pak Bara. Oke, Nggak nggak apa-apa. izin. Baik, oke, baik. Nggak apa-apa. Pak Charles kalau begitu bisa lanjutkan ayat 7 sampai dengan 12. Ayat 7. Ya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka mengambil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dari bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarkan itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab itu seluruh kota itu ada bergempar maut. Tangan Allah menekam orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Baik, terima kasih Pak Charles. Jadi di ayat 1 dan 2, orang Filistin menewaskan 30.000 pasukan Israel, termasuk juga kedua anak imam besar Eli, Hofni, dan Pinehas, dan merampas tabut perjanjian. Lalu tabut dibawa dari medan pertempuran di Ebenezer ke Asdod, salah satu dari kelima kota Filistin. Di Asdod, tabut perjanjian ditaruh di kuil Dagon, dewanya orang Filistin. Ayat 3 sampai dengan 6. Setelah tabut perjanjian ditaruh di kuil Dagon, maka terjadilah hal-hal yang aneh dalam kuil itu. Hari pertama, kepala dan kedua tangan Dagon dipenggal dan terpelanting ke ambang pintu kuil. Sementara bagian muka dari patung Dagon jatuh ke tanah menghadap tabut. Setelah dikembalikan Dagon beserta bagian yang terpenggal pada tempat semula, namun keesokan harinya hal serupa terjadi lagi. Penduduk Asdod dan daerah sekelilingnya pun ditulahi Tuhan dengan borok-borok
atau borok-borok wasir. Dalam bahasa Ibrani itu namanya tekorim. Ya, jadi kalau di dalam terjemahan tekorim itu adalah wasir atau ambeien atau hemorrhoid. Ya, di sini dikatakan itu adalah borok-borok. Ayat 7 sampai dengan 12 melihat terjadinya hal-hal yang buruk pada Dagon, dewa orang Filistin di kuil di Asdod dan terkenanya wasir pada sebagian penduduk Asdod, maka disepakatilah oleh orang-orang Asdod untuk memindahkan tabut perjanjian ke Gad, ke kota Filistin lainnya lagi yang berada di wilayah Gaza. Di Gad, tangan Tuhan pun turun untuk menulahi orang-orang Gad, baik orang dewasa maupun anak-anak dengan borok-borok yang sama seperti di Asdod. Maka dipindahkanlah tabut dari Gad ke Ekron, kota utama Filistin yang berikutnya atau yang ketiga. Reaksi orang Ekron adalah menuduh bahwa tabut itu diantarkan ke mereka untuk mematikan bangsa Filistin. Dan disepakatilah oleh orang-orang Filistin untuk mengembalikan tabut perjanjian ke Israel. Sebab musibah yang terjadi adalah mati atau wasir. Sebetulnya nanti kita akan lihat kemungkinannya bukan wasir, tapi sebetulnya itu bisa jadi sampar ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Silahkan kita baca ayat 1 sampai dengan dari 1 sampai 6. Silahkan Ibu Jane. 1 sampai Ya, 6, ayat 1 sampai dengan 6. ya, Silahkan. terima kasih. Tabut dikembalikan kepada orang Israel. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Baik, terima kasih Ibu Ya, Jane. terima Jadi kasih. ayat 1 dan 2, setelah 7 bulan tabut perjanjian itu berada di daerah orang Filistin. Dan setelah disepakati bahwa adanya tabut itu di negeri hanya akan membawa musibah, dan oleh karena itu harus dikembalikan, maka berembuklah orang Filistin untuk memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mengembalikan tabut itu ke Israel. Lalu dipanggilnya lah para imam dan ahli tenung mereka untuk memberi nasihat apa langkah-langkah selanjutnya. Ayat 3 sampai dengan 6, para penasihat itu mengatakan bahwa jika mau mengembalikan tabut perjanjian tidak bisa dengan tangan kosong. Harus disertai persembahan tebusan untuk semua kesalahan orang Filistin dalam memperlakukan tabut perjanjian itu selama berada bersama mereka. Karena yang menjadi korban utama penulahan yang terjadi adalah kelima kota Filistin, maka jumlah persembahan yang harus menyertai pengembalian tabut itu juga harus 5 kali. Persembahan tebusan itu harus dibuat dari emas dan barangnya Allah dalam bentuk borok-borok yang terjadi pada orang Filistin itu. Dan karena tulah yang diderita orang Filistin juga disertai hadirnya tikus yang membawa kematian, maka mereka juga harus membuat 5 tikus dari emas untuk menyertai pengembalian tabut perjanjian itu. Para penasihat juga mengingatkan betapa dahsyatnya Allah orang Israel. Sekalipun sudah ratusan tahun lebih setelah terjadinya peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, orang-orang Filistin masih mengingat bahwa untuk segera saja mengembalikan tabut dengan mengutip cerita yang sangat dahsyat
bagaimana Israel keluar dari Mesir setelah Firaun tidak kuat menghadapi tulah-tulah yang Tuhan Allah orang Israel timpakan atas Mesir. Kita lanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 13. Saya bisa minta Ibu Edwina tolong bacakan 1 sampai 6 ayat 7 sampai dengan 13. Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita, kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet Semes. Sampai ayat berapa, Pak? Ayat 13. 13 ya. 13? Aha. Oke. Orang-orang Bet Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Terima kasih Bu Edwina. Ayat 7 sampai dengan 10. Orang Filistin kemudian dianjurkan untuk menyiapkan kereta yang ditarik oleh 2 lembu betina yang masih menyusui dan tidak pernah digunakan untuk membajak. Dan anak kedua lembu itu harus dikembalikan. Di sini kita lihat bahwa para penasihat menganjurkan suatu proses pengembalian tabut yang bertentangan dengan hukum alam untuk membuktikan apakah memang Tuhan yang menghendaki tabut itu dikembalikan. Pertama, lembu yang sedang menyusui pasti tidak akan mau meninggalkan anak-anaknya yang sedang diberi susu. Kedua, lembu yang belum pernah dikenakan kuk cenderung untuk melawan pemasangan kuk dan akan meronta-ronta dan tidak akan menarik kereta ke suatu tujuan. Ketiga, anak-anak lembu itu kemudian dikembalikan ke kandangnya, pasti akan membuat lembu-lembu induk itu tidak mau bergerak maju. Setelah kuk dipasang pada kedua lembu itu, maka ditaruhnya tabut Tuhan dan benda-benda emas di atasnya. Cara menaikkan tabut Tuhan yang orang Filistin itu lakukan tidak sesuai dengan cara yang Tuhan tetapkan di Keluaran 25 ayat 14 kepada orang Lewi untuk mengangkutnya. Ayat 14 dari Keluaran 25 berkata, haruslah engkau memasukkan kayu pengusuk itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkat. Orang Filistin yang penasaran apakah sungguh Tuhan penyebab daripada berbagai tulah itu, dengan adanya tabut perjanjian di tengah-tengah mereka, menambah suatu tindakan untuk mengkonfirmasi keterlibatan Tuhan atas apa yang terjadi di kelima kota Filistin, dengan menetapkan bahwa apabila lembu-lembu itu menarik kereta itu ke Bet Semes, yaitu di wilayah Israel, maka Tuhan ada di balik musibah yang menimpa mereka. Tetapi apabila lembu itu tidak ke Bet Semes dan malah berjalan tanpa arah yang jelas, maka hal-hal yang terjadi pada mereka saat ada tabut di antara mereka hanya suatu kebetulan saja dan tidak ada kaitannya dengan Allah Israel. Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang belum menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. 1 Samuel 6 ayat 7. Dan demikianlah diperbuat oleh orang Filistin sesuai nasihat para penasihat. Ayat 11 sampai dengan 13, mereka menaruh tabut Tuhan dan semua benda emas sebagai persembahan pengakuan bersalah. Lalu mereka melihat dari kejauhan bagaimana kedua lembu yang masih menyusui itu meninggalkan anak-anaknya di rumah. Dengan disaksikan oleh raja-raja orang Filistin, kereta berisikan tabut dan semua barang emas itu ditarik kedua lembu itu menuju ke Bet Semes tanpa belok ke kiri atau ke kanan. Dan peristiwa itu mengkonfirmasi bahwa Tuhan menghendaki
tabut perjanjian harus dikembalikan kepada orang Israel. Dan orang-orang Israel di Bet-Shemesh yang sedang menuai gandum melihat bahwa tabut kembali ke Israel, merasakan sukacita yang sangat besar. Kita lanjutkan dengan 1 Samuel 6 ayat 14 sampai dengan 1 Samuel 7 ayat 1. Saya bisa minta Pak Niki tolong bacakan 1 Samuel 6 ayat 14 sampai dengan 7 ayat 1. Baik, Pak Bara. Ayat 14. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Shemesh itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar, mereka membelah kayu karena itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Shemesh mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu. Baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua. Orang Bet-Shemesh itu adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Shemesh. Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung. Karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Shemesh berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang dan Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Baik, terima kasih Pak Niki. Jadi ayat 14 sampai dengan 18, sesampainya tabut di Bet-Shemesh, maka diturunkanlah tabut itu dari kereta oleh orang-orang Lewi dan ditaruh di atas batu besar bersebelahan dengan peti berisi benda emas. Kedua lembu yang menarik kereta pengangkut itu disembelih dan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Kemudian kereta itu dibelah dan dijadikan sebagai kayu untuk membakar korban persembahan itu. Melihat sudah rampungnya pengembalian tabut kepada Israel, maka pulanglah raja-raja dari kelima kota Filistin ke Ekron. Yang dikirim dari wilayah Filistin ke Bet-Shemesh sebagai tebusan adalah 5 benjol emas dari Asdod, Gaza, Askelon, Gad, dan Ekron. Demikian juga dikirim orang 5 tikus emas mewakili ke 5 kota Filistin. Ini adalah gambarnya, ya kita lihat itu tikus, nggak tahu apakah memang sebesar itu atau lebih kecil, katanya dimasukin ke dalam kotak ya, jadi mestinya sih lebih kecil daripada ini, tapi inilah kurang lebih gambarannya ya daripada tikus-tikus emas. Ayat 19 sampai dengan 1 Samuel 7, di Bet-Shemesh Tuhan menghukum orang Israel dengan membunuh 70 orang, dan peristiwa itu menyusahkan penduduk Bet-Shemesh. Kalau di dalam beberapa terjemahan, misalnya di
King James Version sama New King James, jumlah yang dicantumkan di situ adalah 50.070. Ya, demikian juga di Septuaginta. Di lain pihak NIV mencatat 70 seperti kitab bahasa Indonesia dari LAI. Jadi penjelasan untuk ini adalah bahwa salah satu dari keduanya salah di dalam menyalin. Ya, jadi kita tahu bahwa naskah asli yang disampaikan oleh Tuhan dan ditulis oleh penulis daripada firman Tuhan itu tanpa cacat. Tapi dalam penggandaan daripada naskah asli itu supaya bisa dibagi-bagikan ke tempat-tempat peribadatan. Nah, di situ kemungkinan bahwa terjadi kesalahan di penyalinannya, ya. Tapi kedua versi sama-sama menyatakan bahwa orang Bet Semes dihukum Tuhan. Apa kesalahan mereka? Orang-orang yang dihukum Tuhan melanggar ketetapannya di Bilangan 4. Di Bilangan 4 ayat 17 sampai dengan 20, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati apabila mereka mendekat kepada barang-barang Maha Kudus. Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat-lihat barang-barang yang kudus itu walau sesaat pun, nanti mereka mati. Ini Bilangan 4 ayat 17 sampai dengan 20. Jadi poinnya adalah ya bahwasanya orang-orang yang di Bet Semes pada waktu mereka lihat bahwa tabut itu sudah kembali dan berada di atas kereta dan diturunkan oleh orang Lewi, mereka mulai ingin tahu ya ada apa sih isinya dari tabut. Ya, mereka berkali sudah sering mendengar bahwa di dalam tabut perjanjian itu ada mana tongkat Harun dan hukum Taurat, ya, ke-10 perintah Tuhan, kedua loh batu, ya, dan mereka itu ngintip-ngintip ke situ dan akibatnya 70 orang mati. Ya, itulah pelanggaran yang terjadi di Bet Semes. Kita mesti mengingat juga bahwa masyarakat itu adalah masyarakat pertanian, ya, jadi mereka tidak mempunyai kesadaran yang baik mengenai hal-hal yang harus ditaati dari hukum Taurat. Dalam ketetapan Tuhan yang diperingatkan kepada Musa berkenaan dengan orang-orang Kehat, yaitu orang Lewi yang satu puak dengan Harun. Sedangkan Musa dan anak yang berbeda, yaitu Miriam, Harun, dan Musa adalah dari keturunan Abraham. Jadi orang-orang Kehat yang kita barusan baca di kitab Ulangan itu adalah sebetulnya satu puak dengan Musa, ya, sama-sama dari puak Kehat. Ya, tetapi Kehat itu mempunyai 4 anak, yaitu Amram, Yisar, Hebron, dan Uzziel. Nah, Miriam, Harun, dan Musa adalah dari Amram, sedangkan orang-orang yang dari ketiga anak lainnya dari Kehat itu Yisar, Hebron, dan Uzziel tidak diperkenankan untuk mendekati barang Maha Kudus seperti tabut perjanjian, mesbah ukupan, menorah, dan lain sebagainya itu yang berada di dalam di bait suci. Dan oleh karena itu yang terjadi, jangankan orang biasa, orang Lewi aja tidak boleh ya sembarangan melihat-lihat isi daripada barang-barang yang kudus itu. Jadi kalau suku Lewi saja tidak diperkenankan untuk melihat ke dalam kekudusan Tuhan, maka terlebih lagi yang sama sekali di luar suku Lewi. Maka selalu baik untuk mengetahui segala ketetapan Tuhan. Karena mengatakan bahwa mereka tidak tahu untuk membela diri dari hukuman Tuhan tidak jaminan untuk diberi kelonggaran, ya. Bisa saja orang-orang yang ada di Bet Semes itu, yang 70 orang itu bisa mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Tapi untuk Tuhan, kalau itu salah, ya. Dan kalau Tuhan menjatuhkan hukumannya, yaitu merupakan konsekuensi daripada pelanggaran yang kita lakukan. Begitu takutnya orang Bet Semes akibat dari peristiwa matinya 70 orang itu, mereka minta orang-orang dari Kiryat Yearim untuk mengambil tabut Tuhan. Dan orang-orang Kiryat Yearim mengambil tabut dan menempatkannya di rumah Abinadab. Eliezer anak Abinadab itu kemudian dikuduskan oleh orang-orang Kiryat Yearim untuk menjadi penjaga tabut Tuhan itu. Kelihatan dengan pengudusan Eliezer ada perbedaan antara orang Bet Semes dengan orang Kiryat Yearim, yaitu antara kaum petani dan orang masyarakat perkotaan yang lebih berpengetahuan.
Kita lanjutkan dengan 1 Samuel 7 ayat 2 sampai dengan 8. Saya bisa minta Ibu Tiur tolong bacakan, dan ayat 9 sampai dengan 14 bisa minta Ibu Liung untuk membacakan. Silakan Ibu Tiur. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 8 ya Pak. Ya, betul. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Baik, terima kasih Ibu Tiur. Silakan Ibu Liung ayat 9 sampai dengan 14. Ibu Liung ayat 9 sampai 14. Liung ada? Kedengaran Bu? Baiklah, barangkali Ibu Liung lagi itu ya. Kalau gitu bisa saya minta Pak Bangun tolong bacakan Pak. Ayat 9 sampai dengan 14. Silakan Pak Bangun. Ya. Samuel 7 ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai Hilir Bet Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Dia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin
daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron, Gad, sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Baik, terima kasih Pak Bangun. Di ayat 2 sampai dengan 4, ini sudah 20 tahun berlalu semenjak tabut perjanjian ditempatkan di Kiryat Yarim. Namun bangsa Israel tetap merasakan tekanan dalam kehidupan mereka hari demi hari karena penindasan orang Filistin. Samuel yang melihat itu semua lalu menganjurkan agar orang Israel hanya menyembah Yahweh dan membuang ilah-ilah lain seperti Baal dan para Asitoret. Maka Tuhan akan membebaskan mereka dari penindasan orang Filistin. Lalu orang Israel mengikuti anjuran Samuel untuk hanya menyembah Yahweh dan tidak lagi menyembah ilah-ilah asing. Ayat 5 sampai dengan 7. Setelah membuang semua ilah lain, Samuel menyuruh bangsa Israel berkumpul di Mizpah untuk didoakan oleh Samuel. Bangsa Israel juga harus berpuasa dan mengaku dosa kepada Tuhan di Mizpah. Samuel kemudian memimpin pengadilan untuk mengadili orang-orang Israel sesuai dengan pengakuan bersalah mereka. Sementara itu orang Filistin siap untuk memerangi Israel setelah mendengar bahwa orang Israel berkumpul di Mizpah dengan niat untuk membebaskan diri mereka dari penindasan Filistin. Dan orang Israel kemudian menjadi ketakutan. Ayat 8 sampai dengan 12. Sekalipun mereka ketakutan, namun orang Israel tetap menaruh harapan mereka kepada Tuhan dan minta kepada Samuel untuk lebih sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan agar mereka dapat mengalahkan orang Filistin. Lalu Samuel mengambil anak domba yang menyusu dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Samuel berseru kepada Tuhan untuk meminta agar Tuhan mau bertindak menyelamatkan Israel dari penindasan Filistin, dan Tuhan menjawabnya. Saat Samuel tengah-tengah mempersembahkan anak domba kepada Tuhan, Filistin menyerang. Tapi Tuhan campur tangan dan menggelegarkan guntur yang sama sekali membingungkan orang Filistin. Dalam keadaan kacau itu, lalu Israel menyerang pasukan Filistin yang bingung. Maka keluarlah orang Israel dari Mizpah dan mereka mengejar orang-orang Filistin. Ebenezer, thus far the Lord has helped us. 1 Samuel 7 ayat 12. Di tempat di mana orang Filistin dalam keadaan kocar-kacir melarikan diri dari pengajaran Israel, Samuel mendirikan sebuah batu dan menamakan tempat itu Ebenezer. Sampai di situ Tuhan menolong kita. Jadi selama masa pelayanannya kepada Tuhan, salah satu tugas Samuel adalah memimpin bangsa Israel menghadapi Filistin. Dan melalui pelayanan Samuel itu, maka campur Tuhan dalam membebaskan Israel dari pendudukan orang Filistin sangat dirasakan dengan dibebaskannya kota-kota Israel dari penguasaan orang Filistin mulai dari Ekron sampai ke Gad. Juga antara orang Amori dan Israel ada perdamaian dan orang Filistin tidak lagi mengganggu orang-orang di Israel. Saya ingin menambahkan sedikit, sekalipun perdamaian itu baik, akan tetapi di zaman Ezra masih ada pengakuan dosa bahwa dalam konteks Ulangan 7 ayat 1 dan 2 Tuhan tidak mengingini itu. Ada yang bisa bacakan dari Ezra 9 ayat 10 sampai dengan 12. Ezra 9 ayat 10 sampai dengan 12. Kalau ada yang bisa bacakan, silakan. Ini saya baca. Silakan. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaran hamba-hamba-Mu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masukkan untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka itu. Mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak laki mereka maupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya.
Baik, terima kasih Pak Charles. Jadi ini adalah suatu pengakuan oleh Ezra. Ya, Ezra itu adalah seorang tokoh Israel yang hidup setelah orang-orang Israel kembali dari pembuangan mereka ke Babel. Jadi kita bicara ini sekarang kurang lebih tahun 400 atau 300 sebelum Masehi. Ya, sedangkan Ulangan 7 ayat 1 dan 2 itu dibuat kurang lebih tahun 1400 sebelum Masehi. Jadi berbeda kurang lebih 1100 tahun. Nah, yang kita baru baca ini adalah bahwasanya antara orang Amori dan orang Israel itu ada perdamaian. Ya, Tuhan telah memerintahkan agar semua orang Amori itu termasuk karena mereka adalah salah satu di antara ketujuh bangsa yang harus dimusnahkan, ditumpas oleh Israel. Orang Amori itu juga harus ditumpas. Itu tidak dilakukan. Dan Tuhan juga mengatakan janganlah kamu berbuat perjanjian dengan mereka. Itu juga tidak dilakukan. Ya, jadi pernyataan bahwasanya ada perdamaian antara orang Amori dan Israel itu bukan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita loloskan, ya, tidak bisa kita abaikan seolah-olahnya tambahan kata-kata pada suatu ayat, tetapi itu punya makna karena nyatanya eh, di mana ini terjadi kurang lebih tahun 1100 sebelum Masehi, ya, peristiwa Samuel memerintah di Israel sebagai hakim. Yang ditulis oleh Ezra itu adalah tahun 300, jadi itu 800 tahun sebelumnya. Ya, terjadi perdamaian antara Amori dengan Israel, tapi pada zaman Israel 800 tahun sesudah itu masih ada ya pengakuan bahwa itu merupakan satu kesalahan bangsa Israel terhadap Tuhan, ya. Jadi kita mesti ingat, sekecil apapun suatu dosa, sekecil apapun suatu suatu pelanggaran dari ketetapan Tuhan, tapi itu tidak akan pernah lolos, ya. Kalau salah itu tetap salah. Berapa ratus tahun pun, ya, itu harus berlalu sebelum kesalahan itu diangkat kembali, ya. Dan ini saya kira sebagai anak-anak Tuhan kita harus mempunyai kesadaran itu, ya. Dan untung untuk kita punya Tuhan Yesus yang selalu akan menjadi pengacara, ada advokat untuk kita, ya, di hadapan Allah Bapa untuk mengatakan bahwa kita itu dengan mengaku dosa kita itu harus dikembalikan, dikuduskan kembali dan dihapus dosa-dosa itu. Dan ini yang saya kira, tapi kalau kita tidak menyadari bahwa masih ada dosa yang belum kita minta ampun, saya kira itu akan merupakan tetap sesuatu yang harus selalu diingat. Jadi adanya perdamaian bertumbuh menjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan sesungguhnya bagi Tuhan masih merupakan suatu tugas yang Israel lalai jalankan sehingga ratusan tahun setelah kewajiban itu diberi sebelum Israel menguasai Kanaan. Sampai 900 tahun kemudian saat Israel kembali dari pembuangan ke Babel, kesalahan itu masih belum diperbaiki. Kita lanjutkan dengan 1 Samuel 7 ayat 15 sampai dengan 17. Baiklah, saya akan bacakan itu sendiri saja. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Jadi pelayanan Samuel di Israel itu adalah sebagai nabi dan sebagai hakim. Samuel tidak pernah menjadi imam karena garis keturunannya bukan dari Harun. Ia bernubuat sebagai nabi dan mengadili Israel sesuai dengan hukum Taurat yang waktu itu dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat bangsa Israel. Wilayah yang dilayani Samuel adalah Betel, Gilgal, dan Mispa. Itu kira-kira di daerah Efraim situ, ya. Tempat tinggal Samuel adalah di Rama dan di mana Samuel mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kita lanjutkan dengan 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 9. Saya bisa minta Pak Charles tolong bacakan itu. Silakan Pak Charles. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Bersyeba.
Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang merasa tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja dan yang akan menerima mereka. Baik, terima kasih Pak Charles. Di ayat 1 sampai dengan 5, setelah Samuel menjadi tua dan sudah tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai hakim, seperti waktu ia masih muda, maka diangkatlah kedua anaknya Yoel dan Abia sebagai hakim menggantikannya di Beersheba. Kedua hakim ini tidak dipandang baik oleh masyarakat karena mereka itu tidak jujur. Mereka suka menerima suap sehingga tidak dapat bertindak adil dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, maka para tua-tua Israel mendatangi Samuel di Rama dan minta kepadanya agar supaya Samuel mencarikan seorang untuk menjadi raja bagi mereka, sebagaimana bangsa-bangsa lain yang berada di sekitar mereka juga memiliki raja. Ayat 6 sampai dengan 9, mendengar permintaan para tua-tua Israel, Samuel memandang hal itu sebagai suatu serangan terhadap pribadinya. Bisa dibayangkan mengapa demikian reaksinya. Posisi Samuel saat itu bukan hanya sebagai nabi atau hakim, tetapi sebagai seorang ayah yang harus mendengar keluhan masyarakat betapa bobroknya kedua anaknya itu. Tapi Tuhan mengoreksi Samuel dan berkata bahwa bangsa Israel tidak menimbang bahwa Tuhan mempunyai rencana sendiri mengenai posisi raja bagi Israel. Jadi Tuhan sebetulnya sudah mempunyai rencana untuk membuat Israel itu menjadi suatu kerajaan, ya. Di sini kita baca tadi di ayat bahwasanya Tuhan itu mengatakan bahwa orang-orang Israel itu bukan menolak Samuel, tapi menolak Tuhan karena mereka tidak menginginkan Tuhan sebagai raja. Dan itu betul. Dan Tuhan sebagai raja mempunyai rencana. Ya, Tuhan sebagai rencana adalah bahwasanya suatu ketika Israel akan jadi suatu kerajaan. Dan hal itu tidak diperdulikan oleh orang-orang Israel. Dan itu yang Tuhan keberatan. Ya. Eh, Di Kejadian 49 ayat 10, Tuhan melalui Yakub telah menentukan bahwa di Israel akan ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang dari keturunan suku Yehuda, dan akan ada seorang raja kepada siapa seluruh bangsa-bangsa akan takluk, ya. Jadi Tuhan sudah merencanakan di Kejadian 49 ayat 10 sudah merencanakan bahwa Israel itu akan menjadi kerajaan.
ya, dan akan ada seorang raja kepada siapa seluruh bangsa-bangsa akan takluk. Jadi kalau Tuhan telah menentukan ratusan tahun sebelumnya saat Yakub akan mengembuskan nafasnya yang terakhir di Mesir, maka pasti Tuhan tahu kapan raja yang pertama dari suku Yehuda akan harus dinobatkan, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa yang terjadi di dalam masyarakat Israel itu mereka tidak sabar. Ya, mereka tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Mereka mau mengatur sesuai dengan waktu mereka sendiri. Ya, setelah mereka rasakan bahwa bangsa-bangsa di sekitarnya mempunyai seorang raja yang memimpin mereka di dalam segala hal, baik dalam apa itu persatuan sebagai bangsa ataupun di dalam mempertahankan dari serangan-serangan musuh. Pada waktu itu yang ada adalah selalu Tuhan yang mengangkat hakim dan kemudian hakim itu menjadi kepala untuk memimpin peperangan melawan para penindasnya. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih langgang, yang lebih berkepanjangan, ya, daripada hanya mempunyai apa itu pimpinan-pimpinan sesaat seperti para hakim-hakim itu. Dan oleh karena itu mereka menuntut dari Samuel supaya untuk memberikan kepada mereka seorang raja, dan timingnya tepat karena apa? Karena pada waktu itu anak-anak Samuel itu memang akhlak mereka itu bobrok, ya, mereka tidak menjalankan fungsi sebagai hakim itu dengan adil. Dan oleh karena itu merupakan saat yang tepat untuk mereka minta kepada Samuel. Padahal untuk Tuhan itu bukan saat yang tepat. Nah, kita lihat nanti, ya, kalau kita membaca bagaimana raja pertama yang dinobatkan atau diurapi oleh Samuel itu memerintah, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Khotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Kenyataan tidak demikian. Bangsa mengadakan seorang raja pada saat itu juga dan Tuhan memperkenankan itu. Pertanyaannya mengapa? Kenapa Tuhan memperkenankan bangsa Israel itu untuk tetap memilih seorang raja bagi mereka? Ya, kenapa? Karena Tuhan itu memberi manusia kehendak bebas untuk memutuskan bagi dirinya sendiri, baik ataupun buruk keputusan itu. Sekalipun tidak secara gamblang Alkitab nyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, akan tetapi ada ayat-ayat tertentu yang juga menunjukkan ada pilihan lain daripada apa yang dipilih oleh manusia. Contoh pertama di Taman Eden, ya, di Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17, di mana Tuhan berkata bahwa dari semua pohon manusia bisa makan buahnya kecuali dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, ada pilihan. Maka dari pengetahuan yang baik yang jahat atau makan tidak, tapi janganlah makan sebetulnya dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ada pilihan. Mereka di Ulangan 30 ayat 19 kita lihat Tuhan memberi pilihan, memilih kehidupan atau kematian, memilih berkat atau kutuk. Di Yosua 24 ayat 15 untuk menyembah kepada siapa mereka akan menyembah Yahweh atau menyembah ilah lain. Tuhan Yesus juga berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakku ini, tetapi kamu tidak mau. Ya, Matius 23 ayat 37. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, ya. Dan kehendak bebas inilah yang diberlakukan oleh orang-orang Israel pada saat mereka menuntut diberikan seorang raja. Jadi Tuhan yang telah merencanakan dan mengangkat seorang raja bagi Israel dari keturunan Yehuda pada waktu Tuhan, tetapi bangsa Israel memilih untuk menghendaki seorang raja menurut mereka waktu mereka, dan Tuhan memperkenankan itu. Tuhan berkata kepada Samuel untuk mendengarkan dan melakukan apa yang bangsa Israel kehendaki. Kita lanjutkan dengan 1 Samuel 8 ayat 10 sampai dengan 16. Saya bisa minta Pak Bangun tolong bacakan, dan Pak Ibu Jane untuk bacakan 17 sampai dengan 22. Silakan Pak Bangun. 1 Samuel 8 ayat 10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka
kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang baik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Baik, terima kasih Pak Bangun. Silakan Ibu Jane. Ya, saya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu seperti Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atau atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Baik, terima kasih Bu Jane. Ya. Ayat 10, Samuel mengatakan kepada bangsa segala yang Tuhan sampaikan kepadanya. Ayat 11 sampai dengan 18, setelah itu Samuel menyatakan bahwa banyak hak-hak bangsa itu akan diberikan kepada raja, sehingga bangsa itu dapat dikatakan berkurang kedaulatan mereka masing-masing. Berkurangnya hak mereka antara lain, mereka akan diwajibkan anak-anak mereka menjadi tentara. Selain itu, anak-anak perempuan mereka akan masuk, masak dan melakukan pekerjaan lainnya untuk menyenangkan hati raja dan keluarganya. Hasil ladang dan kebun zaitun mereka yang paling baik harus dipersembahkan kepada raja. Budak-budak serta ternak mereka bisa sesuka hati dipakai dan diambil raja. 1/10 ternak mereka juga harus diberikan kepada raja. Pada saat mereka kewalahan dan minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mendengar mereka. Ayat 19 sampai dengan 21, mendengar peringatan dari Samuel, bangsa tetap menghendaki seorang raja seperti bangsa-bangsa lainnya. Samuel mendengar reaksi bangsa dan menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan di ayat 22 kita baca bahwa Tuhan menerima permintaan bangsa dan menugaskan Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Samuel menyampaikan keputusan Tuhan kepada tua-tua Israel dan kemudian menyuruh mereka pulang karena Samuel harus memulai tugasnya mengangkat seorang raja bagi mereka. Baiklah, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak. Terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar suaramu, boleh mendengar firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu itu menjejukkan hati kami dan memberikan kepada kami inspirasi apa yang harus kami lakukan di masa-masa mendatang dengan pengetahuan yang baru kami peroleh melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami bersyukur dan menyampaikan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. 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 Ya, kembali Ibu Edwina, silakan Bu. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Kita ke sesi pertanyaan ya, Bu Mutiara ya. Ya, saya dulu deh yang nanya. Ya, silakan Bu. Yang lain boleh siapin Boleh, pertanyaan. silakan. Tadi 1 Samuel 6 ya. Ya. Em, 5 ya kan Pak? 5 ya. 5 sampai 8 5. ya, betul. Dagon apa ya Pak ya itu? Itu dewanya mereka. Dewa mereka dia berbentuk manusia, kepalanya manusia, ekornya ikan.
Terus Oh, tadi ada gambar kayaknya Pak, maksudnya itu ada patungnya gitu. Iya, ada patung. Oh, oke Oh oke ya, oke. jadi dan itulah biasanya kan kalau apa itu orang-orang yang itu menyembah selalu mereka membuat sesuatu yang mereka bisa lihat. Ya Oh kan iya kalau iya mereka iya. untuk mengasosiasikan ya kan dengan sesuatu. Baal juga ada patungnya. Ya kan demikian juga ada asitoret itu ada patung-patungnya semua. Ya kadang-kadang adalah wanita tanpa busana gitu, kadang-kadang adalah wanita dalam keadaan hamil gitu kan untuk kesuburan. Ya, hal seperti itu memang merupakan apa itu apa itu simbolisasi lah ya daripada mereka punya imajinasi gitu mengenai yang mereka sembah itu siapa begitu itu Bu Oke. eh, eh. Terus ayat 5-nya, itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di sekarang. Asdod sampai hari ini. Ya, Maksudnya apa ya itu Pak? Tidak menginjak ambang pintu. jadi karena mereka rasa bahwa ini ada apa itu suatu ruang yang di mana Tuhan Allah hadir, Yahweh hadir. Ya kan mereka tahu Oh, bahwa Allahnya orang Israel itu ampun mereka sudah mengerti bahkan peristiwa yang ratusan tahun sebelumnya yaitu peristiwa orang Israel keluar dari Mesir itu pun masih sering kali di ya apa itu Ah, diasosiasikan dengan Israel pada yang mereka berhadapan saat itu. Ya dan oleh karena itu mereka mengetahui bahwa Allah daripada bangsa Israel itu dahsyat, oh ya takut kan? hmm. maksudnya mereka ya? Mereka takut, Menghindar itu. ketakutan, Oh, oke. menghindar, betul. Iya. Ya karena mereka takut kuasa Tuhan. Mereka Oke. takut kuasa Tuhan bahwa nanti akan menimpa mereka. Dewa yang mereka sembah aja bisa begitu, ya terpelanting. Iya. Ya kan? Jadi apalagi diri mereka yang hanya sebetulnya merupakan hamba daripada dewa itu. Gitu. Jadi Iya, dewa iya. mereka tidak mempunyai kekuatan melawan Allahnya bangsa Israel. Begitu. Iya, Dan iya. itu yang mereka takuti, makanya mereka nggak berani masuk ke dalam ruang kuil itu. Secara tidak langsung mereka mengakui kebesaran. Mereka mengakui. Dan itu kita lihat dengan pengembalian daripada tabut itu nantinya kan. Iya. Iya. Bahkan Iya. bahkan dianjurkan oleh para tua-tua itu ya kan agar supaya jangankan mengembalikan tabut itu mesti disertai juga dengan permohonan maaf, permohonan ampun dengan tikus emas itu dan apa tuh borok-borok emas. Persembahan. Iya, dan emas semua, ya kan? Dan Iya. itu Oke. dikawal oleh raja ya. Raja itu ngikutin terus Iya. bagaimana lembu itu nganterin apa Iya. itu tabut perjanjian itu sampai ke Bet-Shemesh. Iya, rajanya Iya ikut. ikut, ya, Iya. ya, betul. Iya, 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 iya. Oke, oke, ya, makasih Pak. Oke, Sama-sama. yang lain boleh. Silahkan Ya, atau komentar barangkali mau nambah, kemarin ya kan? kemarin kita Ya Ibu ya Liung, kemarin kita bilang jangan mengandalkan tabut Allah itu, bukannya ada tabut Allah kita perangnya akan menang. Tapi ternyata tabut Allah itu dahsyat, amin, masih ada kuasanya. amin, Mungkin di bidang perang itu Tuhan mau mengingatkan mereka, jangan mengandalkan tabut Allah, jadi sombong gitu. Aku ada tabut Allah, aku nggak takut, nggak bakal kalah. oh, Tapi dengan adanya tabut Allah itu di negara orang Asdon, nah itu tabutnya berkuasa supaya mereka takut bahwa tabut itu bukan main-main. amin. Jadi dia minta pulangin lagi dah. Gitu. Benar Bu, pas sekali. Ya, terima kasih Bu Liung. Ya. Pak Bangun, silakan Pak. Iya, jadi tabut itu rupanya tidak boleh sembarangan dilihat begitu saja Ya. sampai orang Bet-Shemesh itu apa korban sampai 70 orang Ya, gara-gara sembarangan melihat tabut Allah itu. amin. Itu sangat luar biasa rupanya, nggak boleh dilihat sembarangan.
sampai orang Israel mengatakan, siapakah yang sanggup melihat Tuhan Allah itu secara langsung, Ya. sama dengan melihat api. Jadi setiap orang yang melihat rupanya langsung mati, meninggal, Mhm. hangus. Ya. Luar biasa. Jadi Jadi itu sebetulnya memang menggarisbawahi kekudusan Tuhan. Ya kan manusia tidak bisa apa itu ya, secara semena-mena ya, melakukan sesuai kehendaknya di dalam ya, berhadapan dengan Tuhan. Ya kan karena Allah itu kudus. iya, Ya, dan manusia yang mau berhadapan dengan iya. Tuhan itu harus dikuduskan dulu. Itu dan ini Tuliskan dulu tidak baru. disadari ya oleh orang-orang Israel Hmm. sekalipun. Betul, Pak. Ya. Iya, jangankan manusia biasa, imam-imam saja kalau berdosa dia akan habis dia di Sampai mati. Betul itu diperingatkan itu betul itu. ya. Betul. Makanya kakinya diikat pakai lonceng ya. Betul Jadi katanya kalau begitu. Dan hanya 1 kali dalam 1 tahun dia boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi itu imam besar. Ya katanya pakai lonceng mana tahu dia mati. Ya kan ya, nggak bunyi loncengnya nggak kedengaran jadi dia bisa ya. ditarik keluar dan orang nggak Itu usah masuk. Ya. itu perayaan Yom Kippur ya Pak ya. Ya, Yom Kippur betul. Iya, Perayaan Yom Kippur setahun sekali. Betul Pak. luar biasa ya. Dahsyat Tuhan kita. Dahsyat tapi Ya, dia juga Maha Kasih Pak. Dia sangat mengasihi maka sehingga kirimkan anak yang tunggal. Ya kan betul. untuk disalibkan untuk kita itu dahsyatnya lagi Tuhan kita. Ya, Iya, Ya betul dalam kekudusannya dia juga Maha Kasih dan saya kira kita bersyukur ya kita sangat iya, bersyukur bahwa kita menyembah Tuhan itu sebagai Allah kita saya kira dan itu bukan sesuatu yang bisa di apa itu take for granted ya iya, hanya Tuhan kita lah yang kepada siapa kita bisa menyembah itu mempunyai kasih yang sedemikian besar tapi juga begitu kudus. Begitu kudus sehingga melihat iya, aja melongok-longok ke dalam tabut aja di mana Tuhan berkatakan Tuhan berdiam di atas tutup pendamaian tabut perjanjian itu ya kan berarti mereka iya, harus mengangkat tutup pendamaian itu pada waktu mereka melongok ke dalam tabut itu dan itu iya. tempat duduk Tuhan itu ya kan bahasa Inggris itu the mercy seat ya kan tutup pendamaian ya kan itu Tapi nggak sembarangan nggak bisa dianggap begitu saja gitu seperti barang apa itu barang apa itu karya seni gitu ya kan ya, itu sesuatu yang kudus tapi bagi bangsa Filistin itu merampas itu mereka menganggap mereka sudah menang gitu ya. pada waktu itu betul Iya. ya waktu di Tapi Ebenezer akhirnya mereka betul betul ya mereka kena borok-borok lah, kena bisul-bisul lah, dan banyak yang mati kudis-kudis banyak juga mati. yang mati ya Iya. betul banyak yang Jadi mati nggak tahan lagi mereka, nanti habis kita pulangin. betul betul betul, betul Pak. Bayar, tapi kita bayar hutang, kasih apa? 5 Tikus tikus emas kembali 5 dan borok ya iya borok-borok emas kembali ke sana dan kasih apa? Sapi. Betul luar biasa betul untuk disembelih sapi betina ya yang sedang Ya, sapi menyusui betina yang belum pernah membajak sawah gitu. betul, betul. Baik terima kasih Pak Bangun. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bu Edwina. Borok Iya. emas apa itu? Apa itu? Borok emas. Borok emas itu apa karena dia dapat itu ada kata itu bawasir katanya itu ya apa tuh ambeien ya kan dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah sampar ya kan nah, Sampar. akibat dari sampar itu karena itu dikaitkan dengan tikus-tikus juga kan Ya. ya jadi bisa juga sampar dan itu menimbulkan di badan itu menimbulkan borok-borok ya kan ada juga yang sampai mati ada yang sampai mati nah borok-borok itu merupakan suatu lambang ya daripada apa itu kuasa Allahnya orang Israel untuk menulahi orang-orang Filistin itu. Dan oleh karena itu mereka mengakui dan mengembalikan lambang itu di dalam bentuk emas. Ya setiap kota mengirimkan satu borok emas ya begitu kira-kira. Bisa aja. Dia Jadi kasih 5 emas tikus. lah. Ya, Pokoknya borok, itu emas ya. ya, emas Bu. Iya, iya. Borok emas sama tikus emas. Dibikin Iya. bentuknya ya. Bentuknya Iya, bentuk iya. daripada borok itu. Hmm. Gitu. Beliau Rupanya sukanya boroknya borok atau tikus, Bu?
Dua-duanya nggak mau geli. Tapi bisa Emasnya aja dilembur. Masya. dilebur aja, Bu. Ya silakan Ibu Perwati ada di situ. Selamat datang Ibu Perwati. Apa kabar, Bu? Tadi Pak Masih sudah kita sambut. Sekarang kita mau sambut Ibu Perwati. Ibu Perwati dari mana? Dari Jakarta ya, Bu ya? Dari Jakarta ya. Ya, shalom shalom, Bu. Terima Salam, kasih. Bu Bupati. Ini jadi kangen nih bagaimana ya? Nah, berarti dikeledai gitu. Aduh, ini Oke, lagi sibuk nge-share. Baru pertama kali ikut ini. boleh, Jadi boleh. Pak Masih tapi juga ada Ibu, 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 Ibu Bu masih Perwati, ada. Ada Ibu. Dia Oh, datang udah. puji Tuhan. Berarti Amin. udah masuk. Oke. Udah masuk. Begitu. Laporan yang lain, Bonar nggak bisa nge-zoom, gaptek. Tapi kita Oke, coba terus deh. oke, Aku baik, Bu. terima kasih dapat Ya, tunggu. baru. Rupanya ini kita kayak orang tanya jawab gitu ya. Iya, Asik juga sih. Betul, betul. Bang. Siap-siap. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih. Sementara begitu aja dulu deh. Oke, baik, baik, Bu. Silakan, kemudian Ibu Edwina. Ya, selamat datang ya Ibu Perwati. Kalau Oke. Pak Masih ada yang mau disampaikan? Apa ada yang mau ditanya? Belum. Belum ya? Ya, Pak Masih biasanya idenya banyak, Pak. Kita mau iya. dengar justru itu. Pemikiran-pemikiran itu biasanya tajam itu. Mantap, mantap. Sekarang lagi memantau dari kejauhan ya, Bapak Pak. tahu dulu dari kejauhan, dari Kebayoran Baru dia. Puji Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan ikut itu. Luar biasa. Oke, Pak Ruli. oke. Rekan-rekan yang lain ada? Saya mau nanya sedikit nih, karena ayat ini suka dipakai bahwa Gaza itu adalah miliknya orang Filistin. Kemudian ditarik sedemikian rupa sehingga Gaza itu miliknya orang Palestina, begitu ya. Padahal ini kayaknya sih jauh benar gitu. Bagaimana pendapatnya Pak Bara? Ya, jadi kalau secara sejarah barusan kita baca ya, dan kelima kota dan wilayah Filistin itu yang diduduki oleh Filistin itu dikembalikan kepada Israel. Jadi Gaza itu memang sesungguhnya itu adalah milik Israel dari zaman pada waktu dilakukan pembagian pusaka daripada tanah Kanaan, ya karena Gaza itu adalah bagian dari Kanaan juga, dan pada waktu Yosua akan memasuki wilayah Kanaan itu di bagian barat itu sebetulnya sudah diserahkan kepada suku Dan, ya kan. Tapi kembali lagi karena apa itu kelalaian daripada bangsa Israel menjalankan perintah Tuhan di Ulangan 7 ayat 1 dan 2 itu, maka terjadilah suatu kompromi antara bangsa Israel itu dengan orang-orang Kanaan termasuk orang Amori, dan orang Amori itu menduduki sebahagian daripada tanah wilayah yang antara tanahnya orang Filistin dan tanahnya di mana orang Israel sudah menduduki Kanaan. Jadi pada waktu orang Israel mau melintasi dan mengalahkan orang-orang Filistin, pada waktu itu orang-orang Kanaan itu menjadi penghambat dan mereka itu tidak ditimpas oleh orang Israel yang mau melintasi itu. Kenapa? Karena mereka sudah menerima, orang-orang Kanaan itu sudah menerima posisi mereka itu sebagai budak rodi bagi orang Israel. Jadi orang Israel itu tidak mau kehilangan kenyamanan, tetapi di lain pihak dia mau melintas. Jadi akhirnya dia menyerah saja pada kekayaan, dan yang dilakukan oleh orang-orang Dan itu mereka mencari suatu wilayah di utara sebagaimana kita baca di Hakim-Hakim ya. Pada waktu itu mereka mengambil seorang imam dari rumahnya Mika itu untuk menjadikan imam bagi suku Dan. Itu Tapi ceritanya. apakah orang Filistin itu sama dengan orang Oh enggak, Palestina? orang Filistin itu adalah orang Eropa. Mereka itu sebetulnya adalah asal dari Kreta di selatannya Yunani, dan mereka itu makanya kita lihat mereka berada di wilayah apa itu dekat dekat Laut Tengah.
Ya kan Gaza itu adalah di baratnya daripada Kanaan, ya bersebelahan dengan Laut Tengah, dan Laut Tengah itu adalah di mana ada Pulau Kreta itu, dan mereka itu makanya kita lihat bahwa dewa mereka itu adalah setengah ikan karena hidup mereka itu jadi perikanan juga, ya. Jadi perikanan itu merupakan bahagian daripada nafkah mereka, oleh karena itu merupakan juga bahagian daripada yang mereka sembah sebagai pembawa apa itu kemakmuran bagi mereka. Ini Ya, orang dari apa itu? Orang tinggi-tinggi. Gue lihat, kita lihat, ya jadi kan? kalau begitu, kalau dikatakan bahwa orang Palestina itu adalah orang Filistin pada zaman dulu, itu nggak benar ya. Oh, oke, itu pernah diajukan oleh Yasser Arafat pada waktu dia menuntut bahwasanya apa itu di wilayah Gaza itu adalah bagian daripada wilayah Palestina dan mereka sebagai orang Palestina mempunyai hak karena mereka sebetulnya adalah keturunan Filistin. Tetapi terbukti bahwasanya terlalu banyak orang yang pro dan anti Israel setuju bahwa orang Palestina dengan orang Filistin itu berbeda, sama sekali tidak sama. Begitu. Orang Palestina itu adalah orang Semit. Yaitu mereka adalah keturunan dari Ismail dan Esau. Gitu. Itulah orang-orang Palestina itu. Ya, yang hidupnya seperti nomad. Ya, jadi pada waktu terjadi partisi itu di PBB tahun 1947, pada waktu itu memang disisihkan karena orang-orang ini harus diberi pemukiman, maka diberikan dialokasikan suatu daerah di daerah itu yang apa itu dan mereka itu disebut sebagai orang-orang Palestina, gitu. Padahal Palestina itu sebetulnya adalah nama yang diberikan oleh Kaisar Hadrianus, ya, pada tahun 200 Tarikh Masehi, begitu. Jadi itulah keadaannya Ibu Mutiara. Menjawab pertanyaannya, Bu? Terima kasih. Pak, saya nanya boleh Pak? Ya, Pak Bu Edmina Niki, permisi silakan. Bu. Ya, Nanya boleh ya, ya? silakan, silakan. Saya mau nanya yang ini aja Pak. Jadi sebenarnya structure-nya tuh bagaimana ketika lihat di 1 Samuel 8 ya? Bahwa dia minta orang Israel menuntut bahwa minta diangkatnya seorang raja. Betul. Pada akhirnya strukturnya tuh apakah raja tetap bisa memimpin atau tetap menunggu aba-aba atau perintah apapun yang datang dari Tuhan melalui Samuel, atau dia boleh create sendiri Pak kalau raja Pak? Hari Selasa ada jawabannya, Pak. Selasa mendatang. Masih Selasa ya Pak? Iya. Oke Pak, saya sabar Pak. Kalau trailernya gini, Pak, trailernya ya. Ini trailer, Pak. Ada orang lagi nyari kambing, ada orang lagi nyari keledai. Orang lagi cari keledai, dia akhirnya ketemu seorang yang apa itu yang bisa kasih tahu, orang pinter lah. Dia ketemu orang pinter, cocok sama orang pinter itu, akhirnya rupanya orang pinter itu mendapat apa itu dapat wahyu, ya kan, untuk menunjukkan orang yang mencari keledai itu jadi raja, Pak. Itu trailernya, Pak. Trailer ya. Mutiara kasih tahu bocorannya ya Bu. Ya, galaknya ntar hari Selasa, Pak. Baca dulu. Siap baca yang ke-9. Iya, ya Bu, silakan Bu. Selasa pagi Pak, atau gimana? Jangan malam ya. Selasa pagi waktu Indonesia. Malam Oke, di Amerika. Di sini Rabu pagi di Indonesia. Rabu pagi betul. Rabu pagi betul. Rabu pagi dan Kamis pagi. Betul, Bu. Baik, Betul, baik. Bu. Terima Ya. kasih. Sama-sama, Bu. Oke, masih ada lagi? Enggak, Bu, udah tahu jawabannya semua Udah. Selasa. Jawaban apa aja, Pak Diki? Lihat pagi ya, Pak. Ya, silakan Ibu Tiur, silakan, Bu. Pak, ini kan orang Israel sudah Tuhan tuh kasih tahu nih, orang Filistin aja mereka mengembalikan itu tabut perjanjian ya Pak ya. Terus sampai dagonnya jatuh, terus kemudian kembali lagi sampai 3 kali dia jatuh,
terus sampai kepalanya kemana, badan kemana gitu kan. Di sini sebenarnya orang Filistin aja sampai takut ya, Ya. kalau Tuhan di situ gitu. Nah terus gitu dikembalikan, terus dikasih lagi emas gitu Pak ya. Ini orang-orang Israel ini udah lihat begitu Pak ya, di sini mereka masih tetap keras gitu Pak ya, sampai dibilang di sini kan sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ini Pak, kejadian ini kan mereka udah lihat ya, kalau Tuhan itu begitu dahsyat gitu ya. Tuhan itu kembali mengembalikan dirinya gitu ke Israel. Tapi mereka masih tegar tengkuk ya, 20 tahun mereka masih terus mengeluh gitu. Ini saya ini juga nih Pak, kenapa ya manusia begitu gitu? Udah melihat kedahsyatan Tuhan begitu luar biasa, tapi mereka masih terus ini ya Pak ya. Memang sini Tuhan Yesus belum ada ya Pak ya, sampai dia harus datang ke dunia ini gitu. Ini yang saya bingung nih, kenapa ya mereka terus-terus udah mereka banyak yang mati sama orang Filistin, terus akhirnya Tuhan tuh udah dengan dahsyatnya datang lagi gitu. Mereka sudah bersuka cita di situ, tapi tetap itu ya Pak ya. Sampai mereka terus masih mengeluh, terus kemudian masih lagi minta raja. Padahal ini syaratnya jadi raja nih ngeri banget ya Pak ya. Di 8 kan dibilang, sampai Samuel bilang ini kan sebenarnya nanti kamu ini loh, hak raja ini akan, ini anak laki kamu akan diambil, dikerja, jadi pekerja, jadi begini. Terus itu juga dari sekian ladangmu 1/10 yang terbaik lagi diambil. Tetap gitu orang Israel itu bandel gitu Pak ya. Iya, Ya, betul. kalau dilihat-lihat ya, dia raja itu kan jadi mengambil semua gitu Pak, jadi pegawainya, segalanya gitu. Kenapa gitu orang Israel itu tegar tengkuk bener ya Pak ya. Padahal di sini Samuel udah kasih tahu loh, ya kan, yang seperti Bapak bilang saatnya nanti dari rajanya kan dari Yehuda ya nanti, itu kan Daud nanti. Ya, betul. Kalau Saul ini kan dari Benjamin ya, Ya, kan betul. itu kan nggak ada di situ, nggak ada Tuhan kasih nubuatan gitu kalau Ya. dia jadi raja. Itu sih yang ini sih Pak, saya kenapa ya hati manusia itu nggak bisa melihat gitu bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa gitu, dan mereka tetap itu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi Ibu Tiur itu sebetulnya itu sangat dalam ya, dia punya apa tuh pengamatannya ya. Jadi memang itulah hakikat kita sebagai manusia, ya. Sudah mengetahui apa yang baik, masih tetap aja memilih yang salah, gitu ya. Dan kita lihat perintah Samuel setelah penindasan itu kan, setelah mereka terima kembali sudah bayar itu 20 tahun berlangsung. Tapi dalam 20 tahun memang tidak ada ketenangan, tetapi penindasan tetap ada. Ya kan, karena hidup mereka tertekan. Apa anjuran Samuel yang berikutnya? Buanglah ilah-ilah lain itu. Begitu kan. Jadi selama masa damai 20 tahun itu, pada waktu mereka tertekan, mereka tidak mencari Yahweh. Mereka tidak mencari Tuhan. Barangkali ada yang mengingat, barangkali ada yang, tapi tidak secara medok gitu ya. Mereka tidak secara kental gitu mencari Tuhan. Nah, mereka itu mencari Tuhan itu sebagai suatu tradisi. Ya kan? Mereka misalnya salah satu, mereka menyunatkan anak mereka. Gitu kan? Tapi itu hanya formalitas. Itu sendiri bukan merupakan suatu tindakan iman. Ya kan, itu hanya merupakan suatu tindakan dan turun-temurun saja misalnya. Nah, hal-hal seperti ini seperti dikatakan kalau ya, if you don't use it, you lose it katanya kan gitu kan. Jadi kalau kita tidak beribadat kepada Tuhan, pasti Tuhan itu akan jauh dari kita. Ya kan? Dan inilah yang memang membahayakan sekali dan terjadi itu di bangsa Israel. Ya,
seperti kembali lagi yang paling itu saja lah, yang paling mendasar ya. Tuhan sudah memberikan suatu wilayah ya kepada Israel itu yang dijanjikan pertama kepada Abraham, ya kan? Dan kemudian pada waktu itu juga kepada apa Yosua diperlihatkan lagi ya. Tapi nyatanya apa itu yang dijanjikan kepada Abraham dan kemudian pada waktu Yosua bisa melaksanakan rencana Tuhan untuk menguasai wilayah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu, pada saat itu harus diduduki. Tuhan ada persyaratan. Jangan kompromi, jangan kerjasama, jangan berbuat perjanjian dengan orang-orang lokal. Kenapa? Karena kamu itu nanti akan dibujuk, dirayu oleh mereka, dan kamu nanti akan menyembah ilah-ilah mereka. Kamu masih hancurkan apa itu mesbah-mesbah mereka, ya kan? Dan itu tidak dilakukan oleh Israel. Kenapa? Karena mereka mau mengambil orang-orang lokal. Orang-orang lokal sudah tahu wilayahnya. Jadi mereka itu kemalas ya. Pertama malas ya. Mereka tahu wilayahnya, mereka nggak perlu bernavigasi, tinggal tanya saja sama orang lokal. Gimana saya mau ke sini ini? Oh ya, gampang nanti dan. Jadi mempermudah kehidupan mereka sehari-hari. Akibatnya Allah bisa jadi biasa ya. Ya, akibatnya itu adalah mereka bisa menganggap itu sebagai suatu situasi normal. Hidup bersama-sama berdampingan dengan orang-orang yang tidak mempercayai Yahweh. Ya kan? Dan akibatnya mereka juga mulai ketularan untuk tidak mempercayai Yahweh. Akibatnya penindasan. Ya kan? Di dalam 20 tahun mereka itu berdamai itu, mereka tetap masih dikuasai oleh orang Filistin. Kita lihat saja kan, doa daripada Samuel itu adalah supaya Tuhan campur tangan untuk membebaskan orang-orang Israel dari Filistin, dan orang-orang raja-raja Filistin mendengar itu bahwa ada pertemuan di Mizpah. Di tempat yang Ya biru. kan? Pertemuan di Mizpah inilah yang kemudian yang apa itu yang mengundang orang-orang Filistin menyerang, dan orang Israel ketakutan. Ya, mereka minta supaya Samuel itu jangan berhenti doa. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak dengan senjata dan juga tidak dengan perlawanan, tetapi hanya dengan Tuhan menggelarkan gunturnya yang membingungkan orang Filistin. Mereka kocar-kacir, kemudian baru mereka dikejar oleh orang-orang Israel. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kehidupan daripada orang-orang Israel itu ketergantungan mereka kepada Tuhan itu datang dan pergi. Ya, datang dan pergi. Dan ini dan Tuhan tahu itu. Ya, Tuhan tahu itu. Ya, tapi karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Tuhan akan memelihara keturunan mereka selama-lamanya, ya. Jadi kalau selama-lamanya itu bukan hanya sesaat, bukan selama saya senang, tapi selama-lamanya, senang atau tidak senang Tuhan dengan mereka, Tuhan tetap akan memelihara mereka. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Sekali Tuhan membuat janji, tetap dia akan menepati janjinya. Dan itulah kira-kira Ibu Tiur yang membuat apa itu orang Israel itu hidupnya itu nggak pernah bisa nyaman. Orang Israel tidak pernah akan bisa nyaman, tapi mereka tidak akan pernah punah. Jadi mereka akan hidup di dalam kesengsaraan terus, ya. Dan kita akan lihat nanti sampai ya, seperti di Daniel 9 ayat 24 akan ada minggu ke-70 dari Daniel, di mana nanti Tuhan akan berperkara khusus dengan Israel. Ya, sementara waktu sekarang ini Tuhan tidak berperkara khusus dengan Israel, ia hanya sewaktu-waktu make sure mereka tidak punah, tetapi Tuhan berperkara dengan gerejanya. Ya, karena kita sekarang adalah imamat yang rajani, kita adalah bangsa umat pilihan Tuhan, dan Tuhan sedang berperkara dengan kita. Pastikan bahwa orang-orang yang telah terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh akan bisa memperoleh hidup yang kekal sebagaimana dijanjikan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu kira-kira Ibu Tiwar. Jadi permasalahan ini akan tetap ada, Ibu akan tetap lihat itu, dan Ibu akan lihat sepanjang, bahkan sampai di Tuhan Yesus sendiri berkata pada waktu dia berbicara dengan Yerusalem, oh Yerusalem, Yerusalem, ya kan, di mana sebetulnya Tuhan Yesus mau mengurus mereka, sebetulnya mau melindungi mereka, tapi mereka menolak Kristus. Begitu. Jadi itu merupakan hakikat dan kita akan belajarin. Dan untuk kita sebetulnya apa yang kita bisa maknai dari itu semua? Kita maknai dari itu semua bahwa Tuhan itu panjang sabar. Ya kan? Tapi Tuhan itu juga adil. Dan itulah kita mesti bernavigasi di panjang sabarnya Tuhan dan adilnya Tuhan. Sebab kalau kita kena adilnya Tuhan, kita akan mendapat ganjaran. Karena kita tuh orang yang tidak layak untuk diampuni oleh Tuhan. Karena kita terlalu berdosa.
Ya kan, tetapi kalau banyak sabar, dia selalu beri kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ya kan, dan selalu menguruskan diri kita sendiri, apa itu dengan melalui pemandian Roh Kudus, ya, yang selalu memperbaharui hubungan kita dengan Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi itu memang merupakan dinamikanya. Itu makanya saya bilang ini dalam sekali poinnya Ibu, dan Ibu akan lihat itu terus-menerus. Dan kita perlu selalu diingatkan oleh itu. Oleh kita itu membaca firman Tuhan itu, mendengar firman Tuhan itu penting. Sebab kalau kita nggak mendengar ataupun membaca, kita akan nanti menganggap bahwa dunia di sekeliling kita itu adalah yang normal, ya kan? Dan kesamaan antara dunia sekeliling kita dengan apa yang kita dibaca di Alkitab itu sebetulnya sebagai suatu hal yang sangat berbeda gitu, terpisah. Padahal sebetulnya banyak hal-hal yang di dalam Alkitab itu sudah menceritakan mengenai keberadaan dunia ini, bahkan menubuatkan mengenai apa yang akan terjadi ya pada bumi ini, begitu Bu. Jadi itu ambil maknanya di situ, Bu. Ambil maknanya bahwasanya itulah yang memang harus dilihat, harus diwaspadai, bahwa jangan sampai kita jadi seperti orang Israel itu. Ya kan, orang itu selalu diingatkan kalau kita lihat apa contoh demi contoh demi contoh demi contoh. Terima kasih Ibu Tiur. Terima kasih Pak. Iya, iya, betul sekali itu. Ya, Oke, ada lagi yang lain? Langsung saja, langsung. Pak. Gimana Ibu Mutiara? Ya, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Pak Grandi belum kedengeran suaranya tuh, Ibu Ina. Oh maaf, saya telat. Tapi ya diskusi yang sangat menarik dan sangat kuat dan saling mendukung ya. Jadi ya saya menyimak. Terima kasih. Ya, ada juga yang menarik perhatian itu tentang manusia itu selalu tidak pernah sabar terhadap waktunya Tuhan ya. Karena Tuhan sebetulnya kan tidak pernah salah dalam menetapkan waktu. Sama seperti kemarin kita membahas, kenapa kok Samuel nggak lahir-lahir begitu kan ya, sampai ibunya mesti minta kepada di Silo, minta kepada Nabi Eli. Nah, memang tadi dari Pengkhotbah 3 ayat 1 ya Pak Bara ya, yang dikutip tadi ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 bahwa semua ada waktunya, dan Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan semua indah pada waktunya gitu ya. Nah, barangkali menuju ke waktu yang indah atau waktu yang tepat itu Tuhan sedang mempersiapkan kita, begitu kan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak sabar, nah ingat nih, oh belum waktunya Tuhan. Apalagi nih yang saya mesti siapin, gitu ya. Sikap-sikap apalagi nih yang saya mesti beresin. Namanya di Indonesia dulu terkenal tuh ada mie instan. Wah, kita tuh langsung seneng gitu ya. Wah, masaknya cepet nih. Akibatnya kemana-mana maunya instan gitu ya. Padahal nggak bisa. Gitu aja. Tadi saya diberkati juga dengan harus tunggu waktunya Tuhan. Sementara waktu itu menjaga tetap persekutuan dengan Tuhan. betul. Ibu Jenny itu belum kedengaran suaranya Bu Ina tuh. Masih ada bau-baunya ulang tahun kemarin. Oh, enggak. Kan udah dibahas mengenai firman yang tadi, jadi ngerti gitu, jelas. Ibu Nanda belum tuh. Tadi katanya Ibu Nanda sudah bisa kalau Q&A. Ibu Nanda sudah bisa join? Saya menyimak aja, Bu. Saya tidak mengikuti sepenuhnya, habis ada bikin begini, bikin begitu. Jadi minta maaf. Kemarin udah lumayan lah ikut aktif. Sekarang aktif tapi nggak seaktif yang kemarin. Iya, aktif mendengar saja. Lagi itu tadi sempat mati sambungannya. Jadi saya reconnect lagi gitu. 2 kali kalau nggak salah deh reconnect. Oh iya. Pak Bara.
Lagi Oh, ini ya, saya lagi vakum dulu, tapi denger kok, Pak. Oke, good. Nanti Terima kan kasih, bisa Bu. diulang di YouTube ya. Ya, betul. Di YouTube ada, Bu. Betul. Facebook ada. Ya, betul. Baik, Ibu Ina, bagaimana Ibu Edwina? Iya, em, kita udah nggak ada lagi ini, Ya, oke. nggak ada lagi. Sampai Selasa depan, Rabu Eh, depan. Gimana Pak? Kalau gitu sampai Selasa depan atau Rabu depan di Oh Indonesia. iya, Ya, kita ya, Selasa depan malam atau Indonesia Rabu pagi. Rabu pagi ya. Ya, betul. Pak Masi Iya. bisa join lagi ya, Pak Masi? Iya. Ya, kita soalnya kangen Pangana, toh? Mangana Ya, Pak kita pagoda pastiles. dia waktu kami di SMA itu dia ketua pelajarnya, saya wakil ketua, Oh, gitu. Makanya udah lama nggak jumpa Pak Masi itu. Satu sekolah, Pak Bara. Hah? Satu sekolah dengan Bapak Iya, itu. iya, satu sekolah, satu SMA, kami sama Ibu Perwati juga. Di Satu mana, SMA. Pak, SMA-nya, Di Pak? PSKD, Bu, di depan Rumah Sakit Cipto. Jakarta ya, pasti ya. Oh, Iya. saya Kami- SD SMP di PSKD. Saya PSKD. SD Tahun, SMP. tahun 60-an kami. Oh, Tempatnya, iya. oh Kita belum belum pada lahir lahir Bu kali Nana. ya. saya belum lahir sih Pak. Iya. Bu Nana masih di Filistin, Tapi dia masih di Filistin. Pak Masi sama Ibu Perwati sudah lahir waktu itu. Enggak, Bu, ya. mohon maaf. Mohon nama saya diganti aja bagaimana ya? Dia sudah jadi Diganti aja nama saya. Diganti Nini aja dengan Nini. boleh Ibu Nini. Bu Nini ya. Iya. Soalnya emang ini nomornya nomor dan namanya ini yang setel semua adalah anakku. Oh, gitu. Nanti kalau aku nyetel sendiri gue nggak tahu yang klik yang mana nih. Iya. Susah juga. Terima kasih. Ya. Aduh, kangen banget ini saya. Bagaimana Pak Ruli, Pak Bara? Oke. Hari Baiklah, kalau Rabu gitu ya. ya? Ya. Rabu pagi lagi, kita apa? Jadi minggu depan bisa jumpa lagi ya orang-orang Indonesia. Iya, siap. Ya, yang penting, siap ya. yang penting Oke. pertanyaannya dijawab Pak. Eh? Masih ada utang satu Bapak sama saya, utang Itu- satu Bapak sama saya. Pak Moritz. Oh ya Pak Moritz nggak bisa karena dia minta didoakan sekalian nanti Bu Edwina, istri dari Pak Moritz, tadi dibawa ke rumah sakit sama Pak Moritz, makanya dia berhalangan lagi datang. Dia kena tensinya tinggi sekali. Sakit apa Ibu Tina? Ibu Tina ya pusing-pusing, jadi tensi yang tinggi Pak. Oh, bahaya. Bahaya itu. Bahaya itu ya. Pak Moritz itu Pak Moritz Sarumpait, Ibu Nini. Dari mana? Tangerang ya, Tangsel ya? Sama Pak Copin, bukan? Tangerang. Tangerang. Iya, Tangerang ya. Tangerang. Oke. Gitu. Kalau di Amerika bacanya Tangerang. Pak Niki bisa aja. Biar kelihatan keren kan Bu Nanda. Itu dia. Bikin kita terbahak-bahak itu Pak Niki. Iya, ini jadi ngangenin banget nih. Jadi nggak ngantuk. Itu dia. Bu anak buahnya Pit Soplanet ya Bu. Ya, Pit Soplanet. betul. Laporan aja sedikit, Pak Nahot. Sudah saya panggil Pak Nahot, Pak Batara. Terus Pak siapa lagi tadi? Pak Ralowan, oke. Iya. Pokoknya yang masih 5 itu masuk deh. Masuk ya. Jangan-jangan itu semua anak buahnya Pak Bangun Harahap itu. Iya, oke, ditunggu minggu depan. Iya, siap. Ntar tanggalnya. Aduh, seneng banget udah ada komunikasi lagi. Amin. Haleluya. Iya, amin. Oke.
Bapak Ibu, nanti setelah ini saya akan memasukkan di WA grup untuk Bu Nini dan juga untuk Pak Ruli Masih ya. Kita masukkan dalam grup supaya undangan bisa langsung. Dan malam hari ini sekaligus mau memastikan siapa yang nanti pasti akan ikut di tanggal 26 dan 27. Yang pasti Pak Bara ada, saya ada. Pak Charles Minty nggak boleh nggak ada, karena kalau nggak kita nggak bisa beracara nanti. Iya. Lalu Ibu Edwina pasti ikut dan Pak Bongga. Kemudian Pak Randy pasti ikut. Ibu Jenny dan Pak Herman pasti ikut. Ibu Tiur pasti ikut. Pak Niki, Ibu Nini sama Pak Masih mesti terbang dari Indonesia. Ibu Kita lihat Liung dulu bagaimana? pesawat. Ibu Liung Kalau ikut, Ibu kalau Liung? Belum pasti ini. Oke. Ya, Nanti saya nanti tambahin. Nanti saya tambahin siapa yang sudah saya hubungin. Oke, Terima ya. kasih. oke, thank you. Ibu Liung jangan takut nanti ada carpool, tenang aja. Saya mau Ibu ikut carpool dong. ya, Ibu Nanda pasti ikut ya. Saya mulai ikut carpool dong, Bu. Boleh. Yang deket-deket sama Ibu Tiur nanti diatur bersama-sama. Saya bantu apanya gitu deh, tapi carpool saya lagi kendaraan lah nggak inilah. Lagi nggak fit ya kendaraannya. Ya, Ibu Saur sama Pak Bangun nanti carpool juga ya. Sama Ibu Tiur ya. Oke Pak ya Ben. Bangun. Ibu Tiurnya udah oke Oh belum ya. tuh? Oh, Ibu Tiur Tiurnya udah mau oke. nggak Tiur? Ibu Tiurnya udah Tiur. oke. Bisa diatur. Bisa diatur. Udah, Nanti bensin kita atur, Bu udah Tiur. Ibu Tiur diatur. ngomongnya udah kepada Malik aja bisa diatur. Ibu Oh iya. makanan gimana, Bu? Ya Distribusi makanan nanti makanan kita gimana potluck ya. bagi-baginya? Nanti kita potluck, nanti diatur di dalam grup siapa bawa siapa supaya potlucknya jangan sama ya isinya. Jangan lupa ini gratis. Potluck makanan aja. Jadi kalau ada yang bawa makanan, ada yang bawa nasi, ada yang bawa sayur gitu kan? Nah, ada yang bawa buah, ada yang bawa Oke. Nah, Kerupuk sampai ke atau apa? Indonesia. Pak Bangun kalau nggak salah 2 minggu yang lalu bercerita bahwa akan dicek kesehatannya. Bagaimana Pak Bangun sudah kembali ke Iya, rumah sakit? tadi saya diambil darah. Heeh. Nah, terus ya dokter saya ngecek kamu tanggal 26 itu jam 2.30 ada appointment dengan dokter Lomelinda. Aduh. Itu Biasanya berapa lama tulang? Kalau appointment itu? Kemarin itu, tanggal 26 kemarin. Akan. No, yang 26 Juni. Oh, yang akan datang. Oh, oke. Mundur aja. Aduh, Jadi jangan mundur atuh. Dimajuin sehari Enggak, aja kalau nggak. maksudnya Pak Bangun. itu dokter onkologi, dokter apa namanya? Spesialis apa namanya? Kanker. Majuin bisa Di udah. reschedule Pak, di reschedule dimajuin. Belum tanggal 26. Nah, kita berdoa untuk Pak Bangun. Baru tadi. Iya, tanya Tuhan baru dulu tadi ya. pagi dikasih tahu itu ada appointment dengan Lomelinda. Iya. Kalau boleh di Saya bingung. reschedule ya di reschedule, tapi kita tanya Tuhan juga deh. Iya sih. Bisa sih di reschedule, tapi mundurnya jauh itu nanti. Iya. Ya makanya kita berdoa minta tanya Tuhan kasih kebaikan, kemurahan dan yang tidak mustahil bagi Tuhan, yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Dia. Iya. Ini ada Pak Batara masuk. Wow. Pak Batara masuk. Batara. Nah, ini anak buahnya Pak Bangun Harahap nih. Jadi dia 345. Ya, Pak Batara. Batara apa nih? Batara Pasar Ibu, Batara Nenggolan.
Nenggolan, Oh, Batara Nenggolan. Nenggolan. Jualan. Oh, Nenggolan. Terima kasih, Horas Pak Batara, salam Pak Batara Nenggolan. Salam Pak Batara Nenggolan. Dari Bandung dia. Salam, Oh, Horas, Pak Bandung. Batara. Oh, Bandung kene. Horas. Kene. Cimahi. Cimahi ya? Cimahi ya? Iya, Cimahi. Cimahi kene. Bu Muti, ini Pak Randy perlu dapat perhatian khusus, Bu. Kenapa, Pak? Kenapa Pak? Kalau Kek jarang ikut, tapi kalau jalan-jalan langsung hadir beliau. Oh, enggak. Bukan. Dia Ribet suka ya. Soalnya dia jalan-jalan. kalau nggak hadir dia langsung dipecat jadi keponakannya Pak Pendeta Bara. Enggak juga sih. Enggak juga. Ribet aja. Yeah, all good, all Udah nggak good. bisa ngapa-ngapain deh Oh, gitu udah dibilang good. begitu sama Bu Mutiara. Enggak lah, enggak. Jadi dia selalu hadir kok, Pak. Ada Kalau kurcaci, acara ada acara. kurcaci anak-anak di Iya. sejurus. Kemarin itu karena anak-anak lagi pas sekolah ya, sekarang anak udah mulai libur. Betul. Gitu. Baik, Ibu Edwina, kalau tidak ada lagi, saya mau minta tolong Pak Randy nih untuk foto nih. Saya lagi kebetulan nggak bisa foto. Oh iya. Pak Bisa ya Pak Batara Randy juga ya nomornya foto? udah ada ya? Tapi wajah tolong keluar semua. Iya, Aku lagi Wajahnya mau coba biar ini. muncul. Nah, Ibu Leo, Ya, itu Ibu kelihatan Leo cakep juga. amat Bu Leo. Pakai warna Iya, coklat betul. loh. Asik. Oke. Pak Pas ke Batara 3, 2, 1 smile ada? ya. Ya, Ya, 3, 2, 1 smile. Satu lagi smile. Ah, Oke. mantap. Mantap sudah. Thank you, Pak Thank baik, Randy. terima you. kasih. Ya, Kita terima mau berdoa kasih. penutup Thank ya. you. Ya. Boleh Malam, berdoa selamat penutup pagi. dulu. Hmm. Tolong doa mungkin Ibu Edwina siapa yang mau ditunjuk, tolong doakan untuk Pak Bangun dengan Sama jadwal Ibu Tina, Bu. barunya Ibu Tina. mudah-mudahan Ibu mendapatkan Tina. waktu. Lalu Ibu Tina yang ke dokter karena tekanan darah tingginya tinggi Ya, spike. sekali ya. Mm-mm. Ke rumah sakit malah ya, bukan hanya ke dokter. Sama teman-teman baru kita, Ibu Nining, Ibu Batara, Pak Batara dan Pak Ruli masih supaya bisa ikutan lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Siapa Bu yang Amin. silakan. Saya bisa minta Pak Charles? Aduh, saya tunjukin Pak itu adalah Ibu Nanda. Ya udah kalau Pak Randy bisa. Ibu Nanda. Ibu Nanda tidak hadir. Ya, Ibu doa Nanda aja sambil Bu, kerja Ibu nggak usah soalnya ikut dia. Oh iya, ini. oke. Ya, Nanti hadir dapat suaranya berkat. aja. Kalau berdoa aja dapat berkat. Ya. Berdoa kan bicara sama Tuhan, masa pada nggak mau sih? Ayo dong. Ibu kan kenal sama Tuhan. Ngomong-ngomong kita di California lagi 15 degree Celsius loh. 15 degree. That's cold. Iya. Dingin dong. Iya, Yeah. kabut-kabut kabut terus. Almost all day. Hmm. 15 di bawah es dong. Es ya. Enggak juga sih, 15 degree Celsius itu 59 degree Fahrenheit. Iya. Iya, berarti artinya itu Ibu Nanda mesti berdoa. Randy, apa you first and then I'll be the second. Two thumbs up, bos. Two thumbs up. Iya. Kan ada 2 orang yang minta didoain ya, Ibu siapa? Ibu tadi Sarumpait, Ibu Tina, sama siapa lagi satu lagi? Pak Bangun. Pak Bangun. Iya, Pak Randy doain Ibu Tina, saya doain Pak Bangun. How's that? Ibu Tina lagi di Rumah sakit. Oh ya, di rumah sakit apa? Tahu? Emergency untuk itu high blood pressure. Ya tensinya yang agak tinggi kemarin. Iya, supaya Tuhan jamah. Oke. Begitu Ibu Nanda tutup ya. Iya, Dan boleh. jangan lupa doakan teman-teman baru supaya minggu depan tetap hadir. Iya. Pak Iya, Pak Tara, Solfrida, Pak Ruli dan Ibu ini. Baik. Ibu baik. namanya Ibu Perwati Darmawani ya, Bu? Kepanjangan Nini aja. Ibu Apa, Nini. Bu? Oh, Nini. Oke.
Oh, panggilannya Nini Terima aja. kasih Bu, salam kenal ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi atas perkumpulan pada malam dan pagi dan siang di Jakarta, Bapa. Terima kasih atas kehadiran-Mu, Roh Kudus beserta kami semua, Bapa, dalam pembacaan Alkitab Samuel ini, Bapa. Biarlah kami boleh menjadi berkat, Bapa, dari pembacaan Alkitab ini dan juga diskusi-diskusi yang sudah dilakukan pada hari ini, Bapak. Terima kasih buat Pak Bara yang sudah memimpin kami semua, Bapak. Berkatilah dia terus, Bapak Roh Kudus, beserta dengan Pak Bara. Dan juga untuk Ibu Edwina yang sudah memimpin host acara ini, Bapak. Berkatilah dia dan keluarga, dan juga Ibu Mutiara yang telah membantu kami semua. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa atas perkumpulan kami pada hari ini. Biarlah kami boleh terus mengingat Bapak dan belajar Bapak dan mengenal Engkau Bapak melalui pembacaan kitab ini Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-teman baru yang berkumpul pada hari ini Bapak. Terima kasih kami boleh bergabung sesama dengan Roh Kudus Bapak berserta kami semua teman-teman, rekan-rekan dan semua teman-teman yang dari Jakarta juga Bapak. Kami mengucap syukur atas kehadiran teman-teman kami yang baru ini Bapak. Bila kami boleh berkumpul ke depan Bapak dan boleh bergabung dan mempelajari firman-Mu Bapak dan boleh saling berbagi cerita dan saling mempertanyakan tanya jawab, biarlah Roh Kudus terus beserta dengan kami semua. Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapak atas perkumpulan ini. Kami teringat Ibu Tina yang sedang ada di rumah sakit Bapak. Kiranya Engkau memberkati dia, menjaga dia Bapak. Bila Engkau menjadi dokter segala dokter Bapak. Biarlah dia tidak khawatir atas kejadian apapun karena dia percaya Engkau lah yang beserta dengan dia. Biarlah kekhawatirannya dia tidak perlu khawatir karena kami tahu Engkau hadir buat dia Bapak. Juga atas seluruh keluarga yang bersama dengan dia Bapak. Lagi terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu di hidup kami hari-hari demi hari Bapak. Dan kami berucap syukur atas kesehatan kami juga Bapak. Dan sekali lagi kami mengucap banyak syukur. Puji Tuhan Bapak atas kesempatan ini. Ya Bapak, kami juga melanjutkan Tuhan doa syafaat kami kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur terima kasih terlebih dahulu ya Bapak untuk kehadiran setiap kami di sini Bapak di berbeda-beda location Tuhan, tapi kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan juga Tuhan, bahkan juga membawa Ibu Nini, Bapak Safrida Masih dan Pak siapa namanya satu lagi? Pak Batara Nenggolan juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan menambahkan jumlah kami Tuhan malam ini. Itu bukan karena kami Tuhan, tapi karena Roh Kudus juga yang berikan kerinduan di hati mereka juga Tuhan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama walaupun kami berjauhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur dan mengalami Tuhan sukacita, mengalami Tuhan pertumbuhan untuk juga dalam persekutuan kami ini bersama Engkau dan sesama, bahwa kami saling menguatkan, saling kami menghibur, saling kami mendoakan juga ya Bapak. Terima kasih untuk Pak Bara dan Ibu Mutiara sekali lagi, dan untuk konten yang tadi kami sudah dengar dan kami pelajari. Biar Tuhan tolong kami juga boleh terus mengulang kalau memang perlu diulang kembali Tuhan, sehingga kami juga boleh mengerti dengan lebih baik lagi ya Bapak, dan itu menjadi juga acuan buat kami untuk boleh terus mengambil sikap hati yang benar kepadamu ya Tuhan di dalam mempelajari firman Tuhan lewat buku Samuel ini, khususnya dari 1 Samuel 5 sampai 8 malam ini. Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan hati yang haus dan lapar terus kepada kami untuk boleh terus bersekutu Tuhan dan mengenal Engkau. Dan juga kami bawakan di dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan,
salah satu dari orang yang kami kasih juga di dalam Engkau, dan kami rindu juga Tuhan kehadiran beliau Tuhan bersama istri yaitu Bapak dan Ibu Harahap Tuhan, di mana juga kami terus memberikan Tuhan rencana ini kepadamu, rencana tanggal 26-27 Juni ini Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama Engkau di dalam hadirat-Mu di rumah Bapak Charles Mente ya Tuhan yang di Lombok. Tuhan, kami percaya dan yakin di dalam Engkau, dengan hati kami percaya, dengan mulut kami mengaku bahwa Engkau lah juga yang akan ya Tuhan memberikan kerinduan ini di hati kami. Engkau juga yang sudah memulainya, Tuhan juga tidak akan meninggalkan kami untuk berjalan sendirian. Tolonglah juga Tuhan supaya Tuhan berikan ya Tuhan kemurahan-Mu ya Tuhan, lebih lagi juga Bapa belas kasihan-Mu juga untuk schedule yang akan diperlukan oleh tulang untuk Bapak Harahap Tuhan, dengan kondisinya yang akan dibicarakan Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan, kemujizatan Tuhan, Bapak biarlah Tuhan dari pihak rumah sakit atau dokter onkologinya kami minta Tuhan ada reschedule untuk pertemuannya Tuhan, untuk appointment-nya Bapak. Biarlah itu tidak menghalangi ya Tuhan, tidak menghalangi recovery ataupun tidak menghalangi treatment-treatment yang beliau perlukan ya Tuhan. Kami percaya Engkau lah dokter dan segala dokter. Tuhan juga yang mengatur masa dan waktu. Engkau lah Tuhan yang mengetahui dengan tepat apa yang dibutuhkan juga untuk Bapak yang kami cintai ini, yaitu ya Tuhan Pak Harahap dengan istrinya juga Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Kau sendiri sudah berikan firman-Mu. Mintalah segala sesuatu kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya kami menerimanya Tuhan, kami sudah menerimanya. Oleh karena itu kami berani memberikan ya Tuhan kehadirat-Mu Tuhan, permohonan kami malam ini supaya Tuhan yang saja atur dengan baik untuk kebaikan bagi Pak Harahap dan Ibu juga untuk istrinya Tuhan dalam perkara ini. Dan biarlah nama Tuhan Yesus terus kami boleh tinggikan, kami muliakan, dan kami boleh terus bergantung padamu. Kami boleh terus Tuhan mengucap syukur dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Biarlah minggu depan kami juga boleh kembali lagi Tuhan dengan sehat walafiat, dan juga dengan persiapan-persiapan yang juga diperlukan. Tuhan berikan kami kekuatan juga untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puja dan kami puji, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. 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 Ya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Terima Taufida, kasih. terima kasih Pak Rudy dan Pak Ruli, Pak Batara, Randy. Pak Ibu Nini. Ya Pak, Pak Niki. Jangan absen, Pak Randy, jangan absen. Coba. Ya Pak. Iya. Selamat malam.